Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Presiden Jokowi ya, terkait status kedaruratan di Indonesia ini yang akan berubah dari pandemi menjadi endemi ya. Jadi yang didahulukan justru yang agak miris, yaitu kalau sudah masuk endemi kena COVID bayar gitu ya. Jadi terlihat bahwasanya posisi pemerintah dan rakyat itu seakan berbisnis gitu ya. Padahal kalau kita sadar dengan real ya, meskipun ya ketika pada saat pandemi itu pemerintah itu yang menanggung, tetapi itu ya harus diyakini itu uang rakyat juga gitu ya, bukan uang presiden, bukan uang dari kantong Jokowi. Yang harusnya ketika saat ini ya kondisi akan berubah menjadi endemi ya, harus menjaga yang namanya simpati publik ya. Kondisi itu belum begitu pulih, terutama ekonomi yang belum berjalan dan masih lesu ya. Yang harusnya pemerintah itu lebih pro kepada kepentingan rakyat ya, daripada kepentingan para oligarki atau ya kepentingan para kapitalis, dimana bisa kita lihat utangnya sekarang menumpuk ya, dimana utang itu nantinya yang bayar pasti rakyat, dan porsi untuk membayar utang juga jumbo, yaitu sekitar 1000 triliun ya, 450-an lebih ya. Biaya untuk membayar utang, bunganya juga sama, jadi klop 1000 triliun ya. Belum utang BUMN, belum tanggungan hari tua TNI Polri yang juga menjadi tanggungan pemerintah. Ini sesuai dilansir oleh suara.com, langsung saja kita baca dan kita ulas. Jokowi kalau sudah masuk endemi kena COVID kudu bayar. Suara.com, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kondisi yang berbeda apabila status pandemi berubah menjadi endemi. Ia menyebut pasien COVID-19 tidak bisa mendapatkan penanganan kesehatan secara cuma-cuma apabila sudah masuk ke endemi. Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika menghadiri peringatan 1 dekade barisan relawan Jokowi Presiden (BARA-JP) di Kota Bogor, Jawa Barat Minggu. Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena COVID bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, ingat meskipun ditanggung pemerintah uang rakyat juga gitu ya. Begitu masuk endemi jangan tepuk tangan dulu, sakit COVID-19 bayar, konsekuensinya itu, ujar Jokowi. Adapun dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengungkapkan kalau pemerintah bakal menyatakan status endemi untuk COVID-19 dalam 1 hingga 2 pekan mendatang. Sebelumnya Jokowi menyatakan telah memutuskan Indonesia secara segera memasuki status endemi COVID-19 atas pertimbangan sejumlah kasus harian dan kasus aktif COVID-19 yang melanda serta luasnya cakupan vaksinasi COVID-19. Sudah kami putuskan untuk masuk ke endemi, tetapi kapan diumumkan ini baru dimatangkan dalam seminggu 2 minggu, kata Jokowi setelah membuka rapat koordinasi nasional Rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023 di Jakarta Rabu. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah sepakat dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang telah mencabut status darurat COVID-19 pada 5 Mei 2023. Oleh sebab itu, Muhadjir menyebut pemerintah segera merampungkan transisi pandemi ke endemi COVID-19 di Indonesia. Itu ya sobat sekalian terkait dengan pernyataan dari Jokowi ya, kalau sudah masuk bayar gitu ya. Dan ini juga miris ya kalau kita melihat keuangan negara sekarang yang tidak baik-baik saja, dan tidak ada ya hal-hal apapun tindakan yang sifatnya kreatif ya untuk mendapatkan uang itu tanpa membebani ya APBN, termasuk juga membebani rakyat ya. Ya kalau kita melihat sebenarnya banyak ya yang juga disampaikan oleh pengamat ya, kalau sedikit saja ya kreatif maka uang itu didapat dengan cara tidak membebani APBN pun tidak membebani rakyat ya. Melalui apa? Melalui sumber daya alam ya. Melalui sumber daya alam ya. Misalnya kita tahun lalu itu 2022 kita mendapatkan windfall profit, penghasilan batubara itu sampai 2.400 triliun ya. Tetapi yang masuk ke kantong APBN itu cuma 100-200 triliun ya, jauh sekali. Sisanya dinikmati oleh asing ya. Jadi memang belum sumber daya alam yang lain ya, misalnya emas ya, kemudian minyak bumi, gas alam, hasil laut, hasil hutan ya.
Yang itu hitung-hitungan para pengamat, 4 hasil itu ya, minyak bumi ya, kemudian juga nikel ya, gas, hasil laut, hasil hutan ya, itu 4.250 triliun lebih gitu ya, kalau ya pemerintahnya punya nyali keberanian untuk mengurusi itu semua dan tidak diserahkan kepada asing ya. Nah, kalau sekarang yang mengelola terus-menerus asing, maka kita hanya mendapatkan sedikit saja ya, dan tidak ada ya, apalagi kalau sekarang bicara kesehatan ya, sesuatu yang sejak zaman reformasi itu terus-menerus menjadi barang yang mahal, yang harusnya harus ada yang namanya revolusioner dan kreativitas ya. Batu bara yang luas tinggal ngambil, tidak perlu nanam, kenapa diserahkan asing gitu ya. Kan ini pikirannya dari mana gitu ya, logikanya dari mana. Makanya perlu adanya suatu hal yang sifatnya revolusioner ya, misalnya mencontoh ya, Evo Morales atau Hugo Chavez yang menasionalisasi pengelolaan sumber daya alam sehingga kita punya duit ya. Kalau semuanya diserahkan oleh asing ya, maka jebol gitu anggaran ya. Belum utang kita yang jor-joran ya, utang pemerintah termasuk juga utang BUMN yang angkanya gila-gilaan ya. Utang pemerintah 7.900, utang BUMN 8.400. Kemudian ya, tanggungan negara untuk hari tua TNI Polri 4.500 ya. Misbakun menyampaikan utang negara itu ya bisa sampai 20.750 ya. Justru ini melebihi dari PDB kita yang 19 sampai 20.000 ya. Yang harusnya ini melanggar undang-undang gitu ya. Ya. Jadi inilah ya apa yang disampaikan oleh JK ya. Kalau ngutang itu gampang, yang menjadi masalah bayarnya. Ya, kalau kita jor-joran terus utang ya, kemudian nanti presidennya nggak mau tahu setelah lengser bebas ya, yang membayar yang rugi adalah rakyat gitu ya. Makanya harus ada nyali keberanian dan juga revolusioner dan juga kreativitas untuk mendapatkan uang yang sudah ada di depan mata ya. Hanya menerapkan pasal 33 Undang-Undang 1945 itu saja dulu yang dilakukan ya. Niscaya kita akan mendapatkan uang yang berlebih ya, tanpa kita harus mengobral ya sumber kekayaan negara kita ya, Indonesia for sale ya, dengan berkeliling ke negara-negara menyampaikan come invest to my country ya. Kita juga malu gitu ya, kita negara kaya tetapi miskin ya, karena kurang kreatif para pemimpinnya ya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang harus bisa dikelola sendiri untuk kepentingan rakyat. Jadi sangat miris gitu ya ketika menyampaikan hal-hal seperti ini. Kalau COVID bayar ya, seakan dulu itu yang membiayai presiden ataupun dari kantong presiden, kan enggak ya. Yang menanggung tetap gitu ya APBN, uang rakyat, yang menanggung juga rakyat gitu ya. Harusnya dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah 2 periode ini harusnya ada yang sifatnya revolusioner gitu ya, yaitu keberanian untuk mengelola sumber daya alam sesuai pasal 33 1945. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.